Alhamdulillahilladzi jamala al-wujuda bi'ijadi hadratin nabiyina akrami khalqi wa safwatil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sirri fisail asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan bil khusus guru kita Mukarram Ustaz Apap. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan segala bentuk hajat niat baiknya. Begitu juga kita para jamaah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta panjang umur untuk semakin taat ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga orang tua kita Mukarram, Mbah Haji Nemannya. Itu juga bapak orang tua kita yang lain sebagainya, para pemuda majelis taklim Quran alainah yang mudah-mudahan majlis ini makin barokah dan para santrinya mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك
Arihil ahmari wa damil aswadi wa da'il akbari la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin 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 ya rabbal alamin. Mohon maaf tadi fakir agak telat. Maklum namanya juga iklana berkelana kita namanya. Karena tadi Jumat aktif di Cilangkap, langsung dari situ ada orang minta tolong dulu baru ziarah. Ada satu makam yang memang makam tersebut makam wali yang perlu diurus. Itu namanya Syekh Abdul Ghani, kalau tidak salah Syekh Abdul Ghani bin Bagus ya, Angkek yang ada di Cilangkap. Kemudian ada juga makam Syekh Raden Ainul Yakin, itu di daerah Cilangkap yang alhamdulillah kemarin sudah dibuka oleh Sarkup. Jadi Sarkup itu sarjana kuburan ya, nanti wisudanya bareng-bareng sama penghuni kubur, namanya Sarkup ya, sarjana kuburan. Kenapa suruh banyak-banyak nyarkup? Salah satunya biar ingat mati, yang kedua biar nanti sama malaikat udah rada kenal ya. Nah, jadi mungkin nanti malaikatnya rada kalem karena sering nyarkup gitu. Kata malaikat, kamu udah bosan ketemu kalau begitu, kamu sering nyarkup gitu. Ya, jangankan itu, kisahnya seorang wali yang pengarang syair, Ilahi lastu li'fir khasi'ah wa la aqwa ala naril jahimi fahabali sekali lagi. Syair yang dikarang oleh Abu Nawas. Abu Nawas ketika mau mati, dia bilang sama keluarganya, kalau nanti aku mati, tolong jangan kau berikan kapan yang bagus atau yang baru. Kasih aku kapan yang jelek, yang kotor, yang udah sobek-sobek. Pas ditanya kenapa, wahai Abu Nawas,
Karena kalau nanti udah sobek-sobek, malaikat udah tahu kalau aku pernah ditanya. Karena kalau baru berarti itu jenazah belum ditanya gitu. Cerdiknya Abu Nawas kisah asli. Ya. Malaikat dikerjain sama Abu Nawas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam susun ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrahul aziz. Susun Syekh Muhammad Samin Al-Madani, susun Syekh Abu Hasan As-Sadi lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masih lanjutkan yang kemarin ya. Nanti masuk lagi kepada bab yang keempat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Jadi Sa'id Al-Khudri ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayyul ibadah afdalu darajatan 'indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Ibadah apa yang paling afdal, yang paling utama, derajatnya yang begitu tinggi di sisi Allah ketika nanti di hari kiamat. Makanya kita berharap di hari kiamat ini kita dapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ngarep surga kagak nempel, karena dosa kita lebih banyak. Betul tidak? Betul. Iblis dosa satu keluar dari surga cuman gara-gara sombong. Sombong tidak mau sujud sama Nabi Adam, keluar dari surga cuman aku. Kita semuanya ngarep surga. Makanya masuknya surga kita itu salah satunya adalah bentuk dari kehebatan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita dapat syafaat nanti Rasulullah pun itu juga ya dipanggil seluruh umatnya, pasti dari sahabat dulu sampai tabi'in terus sampai tabi'un terus. Kalau kita pikirin sahabat aja berapa? Nah, banyak, ribuan lebih, belum tabi'in. Betul nggak? Baru para wali Allah. Kalau Ustadz kampung manggilnya kapan? Nah inilah hebatnya kita, adanya Ahlussunnah wal Jamaah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa disuruh banyak-banyak tawasul? Biar nanti itu wali nyebut nama kita. Jadi ibaratnya kita udah punya calon, benar nggak? Kenapa disebut nama Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani? Otomatis nanti beliau pun bakalan nyebut
Sedangkan para wali sudah pasti. Nah, disitulah pentingnya kenapa disuruh tawasul. Ya. Kalau saya pikirin Rasulullah manggil saya, kayaknya jauh. Lah jauh. Nah, ibadah saya belum tentu benar. Tapi kalau sekelas wali, para sahabat, Masya Allah. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan ibadah apa yang paling tinggi derajatnya nanti di hari kiamat? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adzakirunallaha katsira." Orang yang paling banyak zikir kepada Allah. Jadi ibadah yang paling luar biasa derajatnya tinggi itu adalah zikir. Ya, mari kita udah bahas tentang zikir. Ya, sholat zikir bukan? Zikir. Selain zikir di dalamnya ada doa. Jadi sholat itu bukan sekedar ibadah, tapi di dalamnya ada zikir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Zikir bukan? Ya. Tapi cukup dengan itu saja. Ada kalimat katsira. Berarti zikir perlu ada tambahan-tambahan zikir. Makanya para ulama banyak mengarang tentang zikir. Banyak tentang ratib. Ada ratib kubro, ratibul haddad, ratibul atos, belum lagi wirid, belum lagi hizib, belum lagi manakib, belum lagi yang lain, belum istighosa. Banyak. Karena kenapa? Kepengen supaya termasuk golongan hamba yang paling banyak zikirnya. Ya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan lisan kita lebih banyak kita pakai untuk berzikir dengan cara meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi kalau orang banyak ngomong kan banyak salahnya ya. Ya saya begini banyak ngomong banyak salahnya Pak. Bisa aja. Hah? Beda. Belum. Orang melihat saya, oh doanya diijabah. Belum tentu, bisa jadi doa Bapak diijabah. Benar. Ya. Nah, ternyata zikir itu ya, itu sangat luar biasa. Karena sudah dibahas, ya, bahkan sampai aras itu goyang. Masya Allah. Kemudian ya Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillah azza wa jalla. Dan siapa mereka itu orang-orang yang selalu banyak zikir ketika nanti itu orang-orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan salah satu bentuk apa? Bentuk bagaikan orang yang ya, seakan-akan melawan para kufari wal musyrikin. Orang yang banyak zikir itu bagaikan orang yang mati dalam fisabilillah. Masya Allah. Jangan zikir, taklim aja udah termasuk fisabilillah. Pengen kita fisabilillah? Pengen? Tapi harus pulang taklim mati jamaah. Jangan dulu Ustaz. Ya. Masya Allah. Derajat yang paling itu kaitan masalah tentang zikir. Kemudian al-babur rabi, bab yang keempat, anwa'ud doa. Macam-macam doa. Ya. Doa
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Bahkan gak tanggung-tanggung doa itu senjatanya orang Islam. Ya. Senjatanya orang Islam. Saya mau tanya, nasib bisa dirubah? Bisa. Takdir? Nggak bisa. Nasib bisa dirubah, takdir nggak bisa. Lalu kalau kita berdoa, Allahumma tawwil umurana, Allahumma amisna min husnil khatimah. Emang udah yakin nanti husnul khatimah? Kenapa doanya begitu? Minta sama Allah. Padahal udah dicatat sama Allah su'ul khatimah. Karena dia berdoa, Allahumma amisna min husnil khatimah, dia daim. Ikuli hayat, dari selama hidupnya dia daim, dia dawamkan, dia benar-benar minta sama Allah. Yad'una ar-raghaba wa rahaba wa kunu lana minal khashi'in. Dia berdoa benar-benar bercemas diri sampai akhirnya Allah rubah tuh takdirnya yang tadinya su'ul khatimah jadi husnul. Bisa nggak dirubah? Bisa. Takdir bisa dirubah dengan cara doa. Yang ngerubah siapa? Allah. Kalau Allah mau ngerubah, sampean mau apa? Pasrah. Jangankan kita, malaikat saja ketika ditanya, ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia sedangkan manusia akan membuat kerusakan di muka bumi? Inni a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih tahu daripada engkau. Itu malaikat kicap. Oh, ampun Gusti, ampun Gusti. Allah lebih tahu. Nanti sih yang menjuru-juru tuh. Nanti sih Jibril ngomong sih. Oh, no Mikail yang perlu katorin umpama. Bukan protes. Beda sama kita. Oh, kita udah dibilang benar masih protes juga. Benar nggak? Itu malaikat udah nunduk. Kalau Allah yang mau rubah, itulah ada namanya irodatnya Allah. Makanya ada kudrat, ada irodat. Umpama cuma kudrat doang tanpa irodat, mati kita. Kudrat doang, takdir doang, tanpa ada irodat. Irodat apa? Kehendak, kudrat, takdir. Takdir itu bisa berjalan atas kehendak paham. Berarti takdir bisa dirubah atas kehendak Allah. Makanya ada irodah. Cara merubah takdir kita menjadi lebih baik adalah apa? Salah satu doa. Maka jelas doa dikatakan senjatanya orang beriman. Makanya doa itu jangan main-main. Kadang yang namanya doa, kita terkadang ya maaf rata-rata di masyarakat ustadznya doa udah panjang benar. Jamaah jauh yang amin itu suruh ambil angop. Benar nggak? Allahumma sholli ajzadana, amin. Wa tawil umurana, amin. Padahal yang benarnya ambil angkat tangan, amin, amin. Itu perlu dirubah karena artinya beda. Kalau ucapin amin sama amin, amin, aman, amin, beda arti. Ya, kalau amin apa? Amin, aman. Kalau amin, kabulkan ya. Kenapa Fatihah itu di akhirnya ada kalimat amin, tapi setelah waladhdallin pun harus ada tumakni.
Nina jangan langsung keplet. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung disambung. Tidak dulu. Waladdallin. Baru amin. Ada cuma secara fikih. Karena amin tidak termasuk surat Al-Fatihah. Kenapa diaminkan? Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang Engkau maka dijawab, kabulkan ya Allah. Dan Fatihah tersebut juga termasuk dialognya doa seorang hamba kepada Gusti Allah. Fatihah doa. Coba lihat. Kalau di Bogor tuh rata-rata begitu walad dolin dia langsung kau pikir, emang gak dijedain sama dia. Langsung digabung. Walad dolin, drop pikir. Ini yang dikhawatirkan nanti malah merusak. Merusak bacaan. Ya, itu saja. Dan menampilkan tanbihan seperti itu pun harus punya landasan yang kuat. Kaulnya dari siapa, wong kitabnya apa. Jangan main sekedar ikut-ikut. Kadang-kadang kan kita cuma sekedar ikut-ikutan. Ya. Nah, jadi ketika ditanya apakah Fatihah doa, makanya orang semuanya pasti kalau ngedoain pakainya Fatihah. Betul tidak? Belum pernah dengar. Saya ada orang lagi ini minta doain, gua doain, ya udah gua doain pakai surat Al-Kafirun, begitu. Jarang. Bener apa bener? Yang paling parah gua doain lo pakai surat apa? Al-Lahab. Pasti pakainya Al-Fatihah. Kumpul kita semuanya. Karena adanya Fatihah maka adanya surat-surat yang lain. Walaupun firman Allah yang pertama diturunkan adalah surat Iqra, memang ada surat Iqra. Surat Al-Alaq. Ya. Ditambah lagi ketika kita baca Fatihah dalam ayat kursi dijelaskan. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah termasuk dalam surat Al-Fatihah. Maka Allah berkata, hamidani abdi, hambaku sedang memuji. Ternyata kita lagi baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah tuh jawab. Allah jawab. Dan kita nggak sanggup. Gusti Allah kekuasaannya, jangankan kita, Nabi Musa belah lautan. Laut merah dibelah, kenapa harus pakai tongkat? Itu wasilah. Karena kalau langsung ke Nabi Musa nggak kuat. Pernah ceritanya Nabi Hud, ya, yang pengen ketemu Allah suruh naik ke sebuah jabal gunung yang tinggi. Allah belum nunjukin 100%, baru kecil. Allah Allah, mungkin beda semut kali itu kecilnya. Tiba-tiba pingsan selama 1 bulan. Gak sanggup. Iya, apalagi bagaikan apa? Bagaikan sebuah listrik. Ada yang gede, apa namanya? Aliran listrik yang gede itu. Gardu kan banyaknya gede banget ya. Kalau seumpama langsung saja masuk ke rumah Ustadz, apa kira-kira gimana? Meledak. Makanya disuruh pakai dari sono, pakai dulu yang gede lagi. Betul nggak? Ada trafo, betul nggak? Baru tiang listrik, sampai tiang listrik masuk kemarin masih ada lagi ditahan sama kilometer. Betul nggak? Dari kilometer pun masih disambung lagi sama kabel-kabel yang lain biar sesuai. Betul nggak? Itu wasilah. Doa pun juga itu wasilah. Ya. Doa itu wasilah.
Pernah kejadian ketika itu sahabat minta doanya Imam Ibnu Abbas karena terjadinya paceklik, dibilang, "Hai Imam, doakan biar hilang paceklik ini. Kenapa sama aku? Masih ada orang yang lebih soleh daripada aku." Enggak, kalau engkau ini kan memang zuriyah, masih keturunan, bahkan masih keluarganya Rasul, pasti doanya beda. Dengan wasilah engkau, maka niscaya paceklik ini akan hilang. Benar. Masya Allah. Luar biasa doa. Nah, ternyata doa bukan sekedar ibadah, doa juga termasuk adalah salah satu bentuk senjatanya orang beriman, bahkan bisa merubah takdir kita. Nah, oleh sebab itu ya, bagaimana supaya doa kita diijabah? Salah satunya adalah satu, menjaga makan. Dua, menjaga hati. Tiga, menjaga perbuatan. Itu kuncinya. Kalau udah itu insya Allah, Masya Allah, doanya gampang diijabah. Nah, makan bisa kita jaga. Jaga. Yang rada susah, jaga hati. Nah, oleh sebab itu ya, apa dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, salah satunya bentuknya apa? Aksiru dzikra, perbanyak zikir. Betul. Kemudian yang kedua, qalilun kalam, sedikit ngomong. Yang enggak manfaat-manfaat jangan banyak ngomong. Ya. Yang ketiga, halwatun. Halwat itu kalau bahasanya wali, halwat. Kalau kita minimal menyendiri dah. Menyendirinya di mana ya? Ya di rumah dah. Merenung malam-malam, tahajud minimal. Ya, bermuhasabah. Kemudian yang terakhir, qalilut ta'am, makannya sedikit. Ya, makanya para wali, para orang-orang soleh makannya dikit. Beda sama kita, kalau kita dikit-dikit makan. Ya, orang-orang soleh tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit habis makan, wah. Nih, ya. Kemudian dikatakan lagi bahwasannya ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'abul jawami'a minad du'a, dibolehkan pada kalian itu berdoa secara jawami'. Apa itu? Berjamaah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ngapain doa jamaah diri wae, gak usah pakai tawasul, langsung ke Allah. Dan siapa? Lo. Itu tanda orang yang sombong. Kalau doanya berjamaah, bahkan yang mengaminkan 40 orang, Masya Allah, itu doa pasti diijabah. Betul. Orang mati yang ngedoain 40, Masya Allah, sudah termasuk dia husnul mati. Betul. Cuman yang 40-nya 40 yang benar-benar soleh. Ya, iya. 40-nya benar-benar soleh, bukan 40-nya ini yang benernya mendiga, yang lainnya belum semua. Ya maksudnya 40 itu 40 orang alim, 40 orang soleh, maka itulah yang dinamakan orang mati husnul. Pemahaman kita kan begitu. Kadang-kadang pemahaman 40 siapa gue masuk. Orang alimnya berapa? Kan atuh. Yang agak kuat. Doang ya. Mimpin doang. Iya. Satu bantu. Ya. Masya Allah. Padahal 40-nya itu adalah 40 orang. Seperti orang diriin masjid. Kalau orang diriin masjid yang minimal di situ ada 40 orang alim.
termasuk orang yang ahlul kutub, ahlul Quran, dan ahlul ilmu alam. Itu syarat. Ya. Nah, kemudian ya, doa berjamaah pasti itu lebih utama ketimbang doa sendiri. Apalagi yang mengagungkan jamaah. Zikir berjamaah itu pasti lebih utama ketimbang sendiri. Betul kan? Saya baca doanya mah belum tentu benar saya. Ada bapak dari sekian banyak dari ternyata doa kita ditolak, yang antum bisa keangkat cuma gara-gara ini anak. Benar nggak? Masya Allah. Disitulah hukumnya secara apa? Secara hukumnya adalah yastahab, dibolehkan. Jadi kalau ada yang mengatakan doa berjamaah, zikir tahlil berjamaah nggak boleh, nah, berarti ngopinya rada kurang. Ya. Kemudian ya, Rasulullah banyak mengajarkan doa, ya banyak sekali ya. Termasuk doa yang Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebenarnya secara hadisnya itu Allahumma atina. Cuma kita bacakan Rabbana atina. Ya enggak masalah, sama aja. Cuma kalau secara redaksi hadisnya Allahumma atina. Secara redaksi Kalau di Quran Rabbana atina. Betul. Itu dalam Quran. Kalau hadisnya Allahu sama aja. Ya. Jadi nggak usah begini. Ya. Ada orang yang baca Allahumma atina. Waduh lah ini benar sesat nih. Kita sujud. Nah ya itu. Benar nggak? Iya. Dalam hati. Karena kan kita begitu. Ada daerah sana Bogor, memang maghribnya pakai kunut, bisanya pakai kunut, aliran baru nih gitu. Ya, itu memang ada yang seperti itu. Jawa itu rata-rata tuh. Tiap waktu terus kunut. Ya. Apa di situ doanya? Banyak sekali Rasulullah ngajarin doa. Ya termasuk Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Amalan la yanfa'. Wa du'an la itu termasuk doa. Banyak doa. Dan Allahumma akhini miskinan. Ya Allah jadikan aku orang yang miskin. Nabi doanya mintanya miskin. Wa tawaffani miskinan, dan matikan aku dalam keadaan bersama orang-orang miskin. Beda sama kita. Coba aja praktekin besok doa begitu. Ngadu cinta Rasul. Ya Allah jadikan aku orang miskin. Betul gak? Kita mau kebanyakan dari kasih minta nambah, dari kasih minta nambah. Makanya Allah tegur fabi ayya la rabbikuma tukadziban. Emang ketahuan manusia mah kalau dikasih pulau pengen pulau yang lain. Betul apa betul? Agak ada habisnya. Makanya jelas di dalam surat Ar-Rahman Allah udah tahu karakter manusia, dikatakan fabi ayya la rabbikuma. Berapa? Ada berapa? Banyak banget. Iya banyak banget. Ada berapa kira-kira? Coba dihitung besok ada berapa. Itu ada maknanya itu berapa. Ya intinya banyak. Ya. Nah ini kaitan masalah ya. Jadi doa itu ya banyak diajarkan oleh Nabi, ada diajarkan oleh para ulama, ada begitu juga sholawat juga banyak. Ya, asalnya sholawat ya sallallahu alaihi Muhammad, muncul dengan sholawat yang banyak. Doa juga banyak yang diajarkan oleh para wali, ya, salah satunya. Jadi ya
selagi itu memang bentuk doa yang memang baik, ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya. Bahkan banyak kejadian ketika Rasulullah mendengarkan ada doa yang Rasul kok merasa aneh doa ini. Ternyata sampai Jibril ngabarin, cari itu orang, ternyata doa itu lagi diresepin sama Allah. Masya Allah. Ya, doa. Nah, jadi jangan dikira ini nggak ada di zaman Nabi doanya, bid'ah. Kali juga bid'ah nggak ada di zaman Nabi. Nah, bener apa bener? Nah, ini nggak bisa, karena itu termasuk bid'ah yang bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ya. Banyak sekali doa yang diajarkan oleh para ulama, para wali sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau bicara mengenai tentang ya seorang yang berdoa, bahwasannya doa itu disarankan untuk mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan ini bukan perkara baru, memang ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satu bentuk adab kita dalam berdoa. Adabnya kan angkat dulu. Iya. Doanya gimana? Angkat tangan juga nggak sembarangan. Ada caranya. Dan begitu. Angkat tangan, jangan angkat tangan pici aja pakai ilmu. Orang ngaji ya begini makanya. Sholat atas sedikit, miring dikit ya kurang capek. Apalagi gimana? Kalau doa gimana? Angkat tangan. Macam-macam. Ada yang begini macam-macam. Ada yang begini. Ini ditutup. Biar kalau begini sampai gini kok ini ditutup. agak Ya, tapi tangan ini jangan begini. ada. Karena ini turun rahmat. Beda halnya sama sholat. Kalau sholat jangan rapet, Buka. tenggangin dikit. Ya, ini kan kadang ada yang begini ya, kelihatan gitu. Itu buang lagi keteknya. Ya, begini, kepala tuh. Aminin aja udah. Udah ngerti Ustaz? Aminin baik. Ya. Nah, ini salah. Nah, ternyata apa? Wina fi kitabi ya, Tirmidzi diriwayatkan dalam kitab Imam Tirmidzi bahwasanya an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a'i. Jika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Rasul mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Ya. Tanpa apa? Tanpa menurunkan. Jadi ketika doanya belum selesai nggak diturunin. Ya, nggak diturunin. Makanya kalau doa itu siapapun yang doa tetap begini. Ya, jangan sampai kita mentang-mentang maaf ya. Jadi kiai gede, ada yang doanya bukan kiai, ya kan? Begini apa ini? Nih. Ya ibaratnya orang mau minta mau kagak begitu. Males nyepelein. Satu nyepelein, kedua ya nggak ada adab. Makanya jangan sampai ada orang doa begini. Ya, siapapun doa itu ya tetap kita angkat. Kita urusan dia bener apa kagak itu urusan dia. Begitu. Siapa tahu yang ngangkat doa dia, ternyata dia suci hatinya, diterima sama Allah. Belum tentu orang yang fasik itu doanya diterima. Bisa jadi orang yang fasik kalau hatinya buruk belum tentu diterima doanya. Bisa jadi ada orang yang belum fasik
Betul nggak? Ternyata hatinya bagus, makannya bagus, amalnya bagus, ternyata doanya diijabah. Banyak beda dia. Saya datang ke rumah Kiai bacanya begitu banget ya, gitu. Kita nih, ternyata Masya Allah. Iya. Pernah tuh Habib almarhum. Makomnya lain. Ya, makomnya beda. Iya. Ya, baca Fatihah cepet banget. Udah gitu, kabul. Nah, coba kalau saya kagak ngebul iya. Masya dulu pernah kejadian. Ya. Dulu nih kisahnya Mbak Khalil Bangkalan. Mbak Khalil Bangkalan diundang acara tahlil. Kata Mbak Khalil ngasih doa dikit. Yang punya hajat saya bebet datang ke rumah Mbak Khalil. Kata Mbak Khalil, Mbak, aku pengen doamu rada panjang. Kenapa? Pendek. Mbak Khalil ini kan gurunya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Waliullah. Mbak Khalil Bangkalan. Ya enggak? Lihat masjid kiblatnya salah. Dibilangin, no kiblat salah. Bener, cuma dikasih ketek kelihatan Ka'bah. Gini doang kelihatan Ka'bah, dipegang dikit kelihatan Ka'bah. Kenapa sejarahnya? Oh, makanya banyak orang Madura yang di Mekah. Sejarahnya dari sini. Sejarahnya dari Mbak Khalil. Makanya orang Madura banyak di Mekah. Itu karomahnya Mbak Khalil. Akhirnya apa? Jangan kamu kira bahwasanya doa yang kubaca itu pendek. Justru ini bingkisan yang begitu banyak. Bingkisan. Orang dulu kan punya timbangan. Cari timbangan. Bingkisan yang dikasih sama yang Shahibul Bait ditaruh di sini. Kemudian bakal nyatet doa yang tadi dibaca di kertas, ditimbang jomplang tuh bingkisan. Masya doanya siapa? Wali. Ternyata itu kehebatan doa. Makanya diangkat begitu. Ya, di sini baru dah kita langsung buka, ada yang sampai kemari. Biar apa? Nurullah, Nur Muhammad, doa kita semua itu masuk meresapi secara zahir dan batin kita. Masya Allah. Jadi ternyata mengangkat doa itu, Rasul mengangkat doa, mengangkat tangannya, berdoa, mengangkat tangannya itu tidak berhenti sebelum doa selesai. Sampai puncak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita segala bentuk doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa memantapkan iman dan takwa kita, dan mudah-mudahan ya segala bentuk apapun yang kita niatkan, terutama kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma waffiqna wa bidzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya ya silakan. Ini saya tadi kan yang kata Ustaz apa, ada yang banyak hobi kiri, hobi kiri. Kalau saya gini Ustaz, beda lagi. Hobi Abdul, terus saya hobi kiri. Baru saya belakangnya Abdul, saya baca hobi kiri. Amin. Saya di hati aja. Itu suka begitu. Kan kalau kata Pak Ustaz apa, kan ada yang duluan gitu ya. Iya. Amin ya. Kita juga baca amin, terus kita amin terus kiri itu mendoakan orang tua katanya. Iya. Kita mendoakan orang tua. Benar saya? Iya benar. Tapi memang kalau dibaca